saudara-saudara pemirsa di seluruh dunia dan di seluruh tanah air, dengan Magdalene Kawoco lagi, saya berada di Roma, Italia, yaitu di Colosseum. Saudara sudah tahu ini tempat Colosseo Ingreso, dan tempat ini sangat tenar di dunia. Ini kedua kalinya saya kembali ke sini lagi. Terjadi pemugaran. Saya tidak perlu masuk ke dalam, tetapi kalau saudara mau datang di tempat ini, saudara akan mencintai tempat ini, mendoakan tempat ini. Dari tempat inilah Rasul Paulus berkeliling kepada murid-muridnya yang ada di Roma. Sebab itu tercipta kitab Roma. Hari ini saya akan membawakan dari Roma 8 ayat 1. Ayat ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang terjadi di dalam bahasa Indonesia, yang terjemahan baru bahasa Indonesia. Ayatnya dipotong atau disunat, ya. Kita berkati mereka-mereka yang sudah berjerih lelah untuk menerjemahkan kitab ini di dalam bahasa Indonesia. Saya sangat kagum dengan para penerjemah karena terjemahannya bagus sekali. Waktu saya melihat dengan bahasa lainnya, saya mengadakan perbandingan dengan bahasa lainnya, sangat bagus. Namun surprise, di dalam ayat ini dipotong setengahnya sendiri. Mari kita bandingkan dari bahasa Indonesia Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Titik. Sedangkan di dalam bahasa aslinya yang saya akan ambil dari King James Version dikatakan begini. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ada lanjutannya. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nah, dikatakan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, tetapi bagi mereka yang berjalan tidak menurut daging tetapi menurut roh. Jadi saudara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berjalan di dalam roh. Tetapi bagaimana dengan mereka yang masih berjalan di dalam daging? Karena dikatakan yang ada di dalam Yesus Kristus tidak akan mengalami penghukuman lagi, tetapi jikalau dia berjalan di dalam roh. Jadi yang masih berjalan di dalam daging artinya akan mendapatkan penghukuman tentunya. Kita maunya enak-enak aja, kalau udah dalam Yesus Kristus maka tidak akan mendapatkan penghukuman. Saudara, firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa jangan sesat karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang di dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi mereka yang menabur di dalam roh, mereka akan beroleh hidup. Itu sebabnya saudara, banyak sekali pengajaran yang mengatakan kalau saudara sudah dalam Yesus, saudara bebas melakukan apa saja. Not so. Bahkan firman Tuhan mengatakan dari rumah Tuhan sendiri itulah akan ada penghakiman. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya agar kita berjalan di dalam roh. Saudara-saudara yang selama ini berjalan menurut daging, minta ampun sama Tuhan, ya. Saya mendoakan saudara semua agar saudara sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Saudara hidup di dalam roh, mengawali dengan roh, jangan sampai mengakhirinya dengan daging.
Saya berdoa bagi saudara semua, hiduplah di dalam roh. Jangan indulge dengan daging. Jangan berpesta dengan kedagingan saudara. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Itu Lukas 9 ayat 23. Setiap hari harus menyangkal dagingnya dan mengikut aku. Jadi itu adalah syarat menjadi murid Kristus Yesus. Doa saya agar saudara hidup di dalam roh, memperkenankan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan keinginan daging sendiri, tapi sangkalah dirimu, pikulah salibmu. Tuhan mengasihi saudara semua. Dari Colosseum, Roma, Italy, I bless you all. God bless you.